أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini kita bisa bertemu dan bisa kita melaksanakan kajian yang telah dirancang beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di sini, dan ilmu yang kita pelajari menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya dalam keadaan gembira dan bahagia sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pada hari tidak lagi berguna harta, tidak lagi kita bisa banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang penuh keimanan, yang berserah diri kepada Allah yang utuh tanpa kesyirikan. Inilah yang akan datang dengan penuh kebahagiaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Malam ini kita membincangkan satu tema, yaitu memperhatikan kualitas amal kita. Memperhatikan kualitas amal adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat. Bahkan al-itqan di dalam melakukan sesuatu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu dengan penuh kualitas adalah sifat Allah. Berbuat dengan penuh maksimal adalah salah satu sifatur Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahsinu. Berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai amal orang-orang yang melakukan kebaikan, yang berbuat ihsan. Para ulama mengatakan wa ahsinu ay al-itqan. Melakukan amal dengan baik, melakukan amal dengan kualitas, melakukan amal dengan penuh semangat, bukan hanya sekedar ingin beramal, tapi bagaimana sifat amal itu kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sebuah hadisnya mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menyukai apabila kalian melakukan satu amalan, satu perbuatan dilakukan dengan maksimal, dengan penuh kualitas. Nabi meminta kepada kita untuk berbuat, bukan sekadar berbuat, bukan sekadar beramal, bukan sekadar kita melakukan, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kita berusaha melakukan setiap amal kita, ibadah kita, dan ketaatan kita kepada Allah dilakukan dengan kualitas yang baik. Sehingga di antara nasihat para ulama salaf, kata mereka, la yakun hammu ahadikum fi kasratil amal. Jangan saja keinginan kalian ini, ya semangat kalian hanya memperbanyak amal, gitu kan? Berbuat baik iya, melakukan amal saleh bagus, namun bukan hanya semangat melakukan kebaikan, tidak hanya sekadar mengumpulkan amal saleh, lakin liyakun hamma ahadikum tahsinahu wa itqanahu. Jadi amal yang kita lakukan, yang kita kumpulkan adalah amal yang memang berkualitas, amal yang betul-betul baik. Kalau kita lihat dalam kehidupan sejak Nabi SAW, banyak kehidupan yang dilakukan oleh para sahabat, dan banyak contoh-contoh dari hadis Nabi SAW bukan sekadar beramal, bukan sekadar beramal, tetapi dilakukan dengan cara yang baik. Di dalam masalah wudhu misalnya, siapa yang tahu hadisnya? Nabi mengatakan dalam masalah wudhu, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya. Ini menunjukkan bahwa amal bukan sekadar dilakukan saja begitu tanpa kita berusaha mencari yang terbaik. Man tawadda'a thumma fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Ini kan setelah Nabi SAW menyebutkan tentang hadis bagaimana Nabi berwudu, Utsman menceritakan bagaimana wudunya Nabi kita SAW menyempurnakan, ya. Maka Nabi mengatakan khutat khatayahu, akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kapan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika amalnya itu dilakukan dengan baik. Di dalam bab salat misalnya, kata Nabi SAW agar berkualitas amal kita, apa kata Nabi? Di dalam bab salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Bukan asal-asalan, tapi salatnya kalian seperti Nabi lakukan itu. Sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW ketika ada seorang dilihat oleh Nabi, liman yusi'u salatahu. Ada orang sahabat yang salat, ya, ada seseorang yang salat. Apa kata Nabi? Aywa, irji, ulangi salat kamu. Fa innaka lam tusalli. Ini menunjukkan bahwa bukan sekadar beramal, lakukan ibadah itu dengan sempurna, salatnya dengan baik, ya, berdiri dengan sempurna, ruku', sujud, khusyuknya. Irji, kata Nabi, lakukan, ulangi. Sama juga ketika orang berwudu, ya kan? Kenapa? Ya, orang yang berwudu tidak sempurna, karena ada dari bagian anggota tubuhnya tidak terkena air. Bayangkan, Nabi memperhatikan, dan para salaf, sahabatul kiram, dan generasi awal dari umat ini, para tabi'in dan tabi'in, mereka mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam apa lagi? Dalam bab haji misalnya, apa kata Nabi dalam bab haji? Seperti mana perintah dia dalam bab salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam bab haji apa kata Nabi? Khudhu anni
manasikakum. Ambil dari saya ibadah kalian, manasik kalian. Karena banyak manasik itu ya bermacam-macam, tergantung pembimbingnya pula, gitu kan. Sampai di sana kita lihat ya, ketika tawaf, ketika sa'i, akhir-akhir ini ada macam-macam kita lihat di ya, ketika berada di Safa dan Marwah, nggak tahu nih orang dari mana gitu. Ya, di antara ucapannya ketika itu kan kita disuruh untuk bertakbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, seterusnya, dan terus kita berdoa. Tapi nampaknya di situ di antara yang diucapkan apa? Allah mewujud bila makan, tapi nunjuknya ke atas. Ya subhanallah. Ini kok bisa itu yang disampaikannya? Barangkali mereka ini Allah Ta'ala alam ya dari mana, tapi dikatakan doanya Allah mewujud bila makan di situ, tapi nunjuknya ke atas. Allah ada tanpa tempat. Dari mana mereka membaca doa ini? Terus ada juga ketika sa'i itu nggak tahu pembimbingnya, Allahumma zawidni arba'an. Apa artinya itu? Ya Allah, berikan aku 4 istrinya. Diaminkan doanya, amin katanya. Banyak doa lain kan dibaca. Ya subhanallah. Dan ada juga yang ketika sa'i, ya ketika antara Safa dan Marwah, ia menyanyikan apa? La ilaha illallah. Makanya Nabi berpesan, khudhu anni manasikakum. Apalagi masalah ibadah, misalnya ketika kita di Arafah, di Muzdalifah, kemudian ketika kita berada di Mina, ya kan? Di saat ayam tasyrik, kita melontar jumrah. Ya, kemudian apalagi masalah membayar dam, ya kan? Kita haji rata-rata haji tamattu, kita dikenakan dam. Dan subhanallah banyak mafia-mafia di sana. Nah, oleh karena itu masalah haji kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambil bagaimana tata cara ibadah kalian dariku. Ini menunjukkan harus kita memperhatikan kualitas amal kita. Ketika kita berpuasa, ya, kata Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya menyebutkan tentang keutamaan puasa, ya kan? Dan kemudian ada ungkapan di antara ungkapan para salaf, ya, wala taj'al yauma saumika ka yauma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan hari berpuasa kamu dengan hari yang tidak berpuasa kualitasnya sama. Hari berpuasa, puasakan matamu, puasakan telingamu, dan puasakan lisanmu dari berdusta. Ini menunjukkan agar kualitas amal kita memang harus kita jaga. Maka bagaimana cara kita agar amal kita berkualitas, agar ibadah kita ini betul-betul sesuai standar? Kalau bekerja sesuai SOP, ya kan? Kalau bekerja di sebuah instansi lembaga pendidikan, kita bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Kalau tidak, kita akan kena getahnya, akan dipanggil, akan diaudit, akan dilihat pekerjaannya. Begitu juga di dalam beribadah kepada Allah, kalau kita tidak memiliki standar, tidak mengikuti standar, maka kita akan, ya, seluruh kebaikan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan kehidupan, kematian, Allah jadikan sebagai ujian bagi kita. Kita hidup di dunia ini dalam perjalanan waktu yang tidak lama. Nabi menggambarkan kehidupan umat Muhammad berapa lama?
6 sampai 70 tahun. Berkisar usia umat Muhammad segitu. Dan sedikit orang-orang yang melewati usia itu. Dan bukan berarti orang yang belum sampai usia 60 belum meninggal. Begitulah singkatnya perjalanan kita ini. Apalagi sekarang ini terasanya. Baru pekan kemarin Kamis Sula. Pekan kemarin sudah Jumat, besok sudah Jumat. Ya subhanallah. Dan begitulah memang di akhir zaman. Waktu cepat berlalu. Ya, sampai nanti ya, sebulan terasa sepekan rasa sehari. Begitu waktu cepat berlalu. Allah jadikan perjalanan kita, kehidupan kita sebagai bentuk ujian. Apakah kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepadanya, atau termasuk orang-orang yang kufur? Allah sudah jelaskan untuk apa Allah ciptakan kita. Untuk apa Allah jadikan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang menjadi perhatian kita, sebagaimana perhatian para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Bagaimana kalau mereka beramal itu mencari amal yang berkualitas, amal yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh agama ini. Sehingga para ulama, di antaranya Fudail Ibn Iyad menjelaskan kapan amal kita berkualitas, kapan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Kata beliau, dengan memenuhi dua syarat. Amal yang berkualitas itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Akan dihitung amal itu berkualitas oleh Allah ketika memenuhi dua syarat ini. Perhatikan dalam ibadah yang kita lakukan dua hal ini, sehingga amal kita menjadi amal yang berkualitas. Kata beliau, akhlasuhu, wa qila wa ma akhlasuhu. Apa maksud dari kalimat yang paling ikhlas itu? Wa ma kana lillah. Amal yang dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Amal yang dikerjakan karena Allah. Amal yang dilakukan karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla. La riya'an wala sum'ah. Tidak untuk karena ya kita dilihat orang alim, tidak dikatakan pula orang baik, atau tidak ingin kita dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan kebaikan lillah. Makanya orang melakukan kebaikan lillah, kalaupun tidak ada orang muji enggak masalah. Nah, siapapun orang melakukan karena Allah, maka dia akan ya berusaha menjaga hatinya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu ditanya, wa ma aswabuhu? Apa yang dimaksud dengan kalimat aswabuhu? Amal yang paling benar, huwa ma kana li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ai maksudnya apa yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah sering kita dengarkan, sering kita jelaskan. Kata beliau, "Idza kana al-'amalu mukhlishan lam yakun sawaban lam yuqbal." Kalau amal yang dilakukan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, niat kita lurus karena Allah tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti Nabi SAW, maka amal itu tidak diterima, kata Fudail bin Iyad. Nabi SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang mengerjakan satu amalan yang bukan perintah dari agama ini tertolak. Man ahdasa fi amrina hadha, ya man ahdasa fi amrina hadha, lanjutkan, ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini yang bukan bagian dari agama, ditambahkan, dimasukkan ke dalam agama ini, maka dia tertolak. Inilah kata Fudail, idza kana al-amalu mukhlisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal kalau hanya ikhlas saja diperhatikan, tidak mengikut kepada contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka amal itu tertolak.
Amal bukan sekedar kita ikhlas. Kami ikhlas melakukannya, kami lillah, kami berbuat ini karena Allah. Sudah memenuhi syarat pertama, tapi belum terpenuhi syarat keduanya. Ada syarat yang kedua, syarat amal kita berkualitas itu. Lalu kemudian dia mengatakan, idza kana al-amalu shawaban lam yakun mukhlisan lam yuqbal. Amalnya sesuai sunnah. Ada contoh dari Nabi, ada hadis Nabi, para sahabat melakukan. Tapi tidak dijaga niatnya karena Allah. Lam yuqbal, kata Fudail. Amal tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Hatta yakuna mukhlisan wa sawaban. Amal itu diterima oleh Allah sebagai amal yang berkualitas, maka jadikan dua syarat ini, ikhlas lillahi Azza wa Jalla dan kemudian ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi PR kita. Kalau kita renungi ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita yakin yaumul mizan, hari di mana akan ditimbang amal kita oleh Allah Azza wa Jalla, hari di mana amal-amal kita akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala setelah dihisab. Kan setelah dihisab ditimbang. Setelah dihitung semua amal baik, amal buruk, kemudian ditimbang. Tidak cukup hanya dihisab, tapi ada timbangan kebaikan, wahwal mizan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Tetapi khilaf para ulama, apakah yang ditimbang itu? Maka ada tiga pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan yang ditimbang adalah amal saleh. Amal saleh kita yang ditimbang. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi, dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan dan sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla kalimat ini, dan memberatkan dalam timbangan kita. Dia adalah kalimatnya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang pertama, bahwa yang ditimbang itu amal-amal kebaikan kita, amal soleh kita, salat kita, puasa kita, seluruh kebaikan. Setelah dihisab oleh Allah Azza wa Jalla yang baik, yang buruk, ditimbang yang baik, ditimbang yang buruknya. Mana yang lebih berat? Ya, lebih berat. Yang kedua, mereka mengatakan para ulama, yang ditimbang apa? Badan. Yang ditimbang orang yang beramal. Apa dalilnya? Kisah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu, ya, kaki betis beliau tersingkap oleh angin kencang, fadhahikas sahabah. Para sahabat ketawa melihat kecilnya betis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kata Nabi, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian ketawa? Apa yang membuat kalian ketawa? Apa yang lucu? Qala min diqqati saqai. Karena apa? Karena betisnya itu kecil. Kata Nabi SAW, demi Allah, kedua betisnya itu lebih berat nanti di timbangan di hari kiamat daripada bukit Uhud. Allahu Akbar. Jangan kalian tengok kaki kecilnya, kata Nabi. Ya kan? Ini dalilnya mereka yang mengatakan bahwa yang timbang apa? Orang yang mengamal, orang yang melakukan. Pendapat yang ketiga ikhwafillah adalah orang yang mengatakan bahwa yang akan ditimbang apa? Catatan-catatan as-suhuf. Ya, semakin banyak catatannya nanti, lembarannya, harapannya semakin berat. Ini tidak ada beramal, tidak ada catatannya. Maka penuhi catatan, lembaran catatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala bersawab, para ulama mengatakan yang rajih adalah amal saleh kita akan ditimbang. Kalau kita meyakini seluruh kebaikan kita akan ditimbang Allah Azza wa Jalla, maka kita berusaha untuk menjadikan amal-amal kita berkualitas sehingga tercatat. Seperti salat misalnya, Nabi mengatakan berapa? Ketika kita selesai salat, adakah orang yang membawa pahala salat dengan sempurna? Tidak. Ada orang yang membawa
1/10, ada orang yang membawa 1/8, dan terus. Ada orang yang sholat sama-sama, imamnya sama, takbir sama, la yakhudhu syai'an. Tidak ada yang dibawa oleh dia sedikit pun. Dia rukuk sujud tapi fisiknya, pikirannya entah kemana. Ini menunjukkan betapa perlunya kita memperhatikan kualitas amal kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ketika kita meyakini akan ditimbang amal kita di sisi Allah, maka bayangkan kualitas-kualitas amal itu harus kita perhatikan sehingga kita nanti bahagia dengan amal-amal yang telah kita lakukan. Kita berharap seluruh kebaikan kita ini diterima Allah Azza wa Jalla. Tidak ada amal-amal yang tidak diterima Allah. Ya. Dan ketika kita tidak memperhatikan niat, ketika tidak memperhatikan tata cara, maka disitulah akan meruginya nanti seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kira dia beribadah, dia kira dia sudah banyak tabungan kebaikan, namun ternyata itu hanya ya menjadi habaan mansura di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka dari perkataan Fudail Ibn Iyad tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa beribadah tidak bisa dirasa-rasa ini baik. Beribadah kepada Allah tidak cukup kira-kira ini adalah baik. Atau baik menurut akal dan perasaan kita, nggak bisa. Karena dalam kaidah apa? Al-aslu fil ibadati, lanjutkan. Al-aslu fil ibadati haram. Apa artinya itu? Hukum asal dalam ibadah itu adalah, kalau haram artinya apa? Tidak boleh kita melakukan itu sebagai ibadah kecuali ada perintah, ada dalil. Salat nggak boleh. Tapi karena ada perintahnya banyak di Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, maka wajib kita kerjakan, dan Nabi SAW, para sahabat mengerjakan. Apapun ibadah itu namanya, yang kita namakan ya ibadah kepada Allah, maka hukum asalnya adalah haram. Maka dia harus mengikuti perintah, ikuti dalil. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh kita lakukan. Makanya tidak bisa dijadikan ibadah itu sebagai bentuk ya landasannya orang banyak. Juga nggak bisa. Banyak orang melakukan tidak menjadi dalil. Banyak orang yang berbuat begini tidak menjadi dalil. Jadi ibadah tidak bisa kita kerjakan didasari dengan rasa-rasa kita atau dengan kira-kira kita atau karena banyaknya orang mengerjakan. Banyak orang mengerjakan sesuai sunnah, itu kerjakan. Tinggal kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka ketika ibadah ini kita kerjakan harus kita, sehingga Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apapun ibadah yang kita kerjakan walaupun sederhana tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik. Banyak ibadah yang sesunnah yang disebutkan oleh Nabi dengan angka dan jumlah. Lakukan itu. Terkadang kita merasa nggak cukup begitu kan? Ya, kita tambah, merasa nggak cukup. Seperti zikir setelah salat misalnya. Ya kan? Kita bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali dan takbir 3 disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai 100. Lakukan itu, iltizam dengan jumlahnya. Kenapa kita iltizam dengan jumlah itu? Karena Nabi perintahkan dan lakukan. Begitu dia. Bolehkah kita bertasbih lebih dari itu? Boleh. Karena itu adalah termasuk zikir-zikir yang mutlak kalau tidak disebutkan oleh Nabi SAW dengan muqayyad dengan waktu dan zaman atau dengan jumlah. Lakukan. Tapi kalau memang ada ibadah-ibadah tertentu dan kemudian dikaitkan oleh Nabi dengan jumlah, dengan baca tertentu, maka lakukan, baca dan sesuaikan dengan jumlahnya. Apapun ibadah yang sesuai dengan sunnah, walaupun dia ya ringan, lakukan.
ibadah yang bahkan subhanallah yang berat, ya, kemudian jumlahnya banyak, tetapi tidak sesuai dengan sunnah, itu tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang suka seperti itu. Ibadahnya banyak, berat gitu kan? Ya, tasbih sampai misalnya 1000 kali. Ya silakan saja kalau memang Anda tidak meyakini sesuatu itu ada keterikatan angka dengan fadilah-fadilah. Ini banyak titipan uang tuh. Ya kan? Titipan amalan, wiridan. Baca nih 1000 kali. Saya diceritakan oleh kawan, seorang furuqiyah, seorang akhwat di ruqyah. Jinnya nggak mau keluar. Kenapa nggak mau keluar? Ternyata dia alasannya, saya dipanggil-panggil 1000 kali. Ditanyalah kepada yang di ruqyah, apa kamu punya amalan nggak? Punya wirid, punya bacaan khusus? Nggak ada Ustaz. Cuman memang saya dikasih wirid oleh kiai katanya, baca ini 1000 kali. Nanti kamu begini, disampaikan oleh dia keutamaannya. Saya bacalah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar 1000 ternyata masuk jin Jabbar. Betul, namanya Jabbar. Saya dipanggil 1000 kali. Ini menunjukkan kalau berzikir tidak sesuai sunnah, bukan kebaikan kita dapat, bukan pahala yang kita akan peroleh, tapi sesuatu yang akan melukai kita. Dan banyak orang yang akan tertipu dengan hal yang seperti ini. Di kita ini kan subur. Ya kan? Subur apa subur? Ya, negerinya subur, pemahaman yang tidak baik juga subur. Ya. Yang dirilis oleh MUI lebih dari 400. Makanya terkadang subhanallah ketika ada orang yang ya bisa menahan mungkar nangkir, ada yang percaya enggak? Ada juga yang percaya gitu, banyak. Ya subhanallah. Kenapa ini bisa? Karena satu hal yang menjadi analisa saya. Ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Tentang tauhid. Banyak kita ini subhanallah ketika ada di antara dulu di UIN Suskario itu pernah dekannya melakukan, nggak tahu pula kenapa dia ingin ruqyah. Pokoknya setiap mahasiswa baru yang di fakultas dia tuh masuk itu diruqyah sama dia. Kenapa pula diruqyah saya bilang kan? Ya dikumpulkan semuanya, diminta sebelum diruqyah itu. Ya diruqyah kemudian banyak yang tumbang dan seterusnya. Setelah dikumpulkan ya bawaan-bawaan mahasiswa-mahasiswi itu terkumpullah. Saya lihat langsung itu sekitar 10 goni 10 kilo tuh itu penuh. Yang benang warna-warni, yang tulisan di kertas bismillah terbalik, macam-macam. Ya subhanallah, ini menunjuk, saya heran juga, geleng-geleng kepala kita nengoknya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tauhid umat ini masih banyak yang perlu diluruskan. Ya ini titipan kakek dari kampung, ya ini titipan omnya, ini titipan kiainya, macam-macam. Ada yang dipakaikan di pinggang, ada yang di lutut, ada yang masya Allah banyak sekali. Saya bilang ini buktikan bahwa umat ini masih benar ya masih jauh dari pemahaman tauhid yang sahih. Kenapa orang mudah untuk menyimpang? Karena tidak memiliki pemahaman tauhid yang benar. Orang kalau paham akidah tauhid, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan seluruhnya, maka jelas terang dunia ini. Enggak akan mudah dia akan terprovokasi. Tak akan mudah dia hanyut dalam kebanyakan apa yang dilakukan orang. Ritual-ritual kesyirikan. Ya, itu benci dia. Walaupun dikaitkan oleh orang dengan apa? Dengan kebudayaan atau dengan apa namanya? Istilahnya
tradisi, atau apa lagi? Adat istiadat, atau apa lagi misalnya? Kearifan lokal, itu bahasa ilmiahnya. Iya kan? Kearifan lokal. Masya Allah, kita dapat baca di internet berapa hari ini, itu Gubernur Aceh ya, yang mengusir tukang pawang-pawang apa ini katanya. Nah, iya, ya luar biasa. Jadi resmi dia mengatakan keluar dari Aceh ini kan. Yang begini-begini ini tidak benar. Kita butuh pemimpin yang lurus akidahnya kan, yang tahu mana syirik, mana yang tidak begitu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, itu mau sisa. Masuk. Kita dengarkan azan ya. Kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wassalatu Allah Muhammad nazi wa da'na ala khalifa ya Allah bihamdillah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa seorang mukmin harus memperhatikan kualitas amal. Sehingga ada sebuah nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa kunu liqabulil amal minkum ashadd ihtimaman minal amal. Kata beliau, jadilah kalian orang-orang yang banyak memperhatikan amal kalian diterima atau tidak daripada amal itu sendiri. Jadi, kita harus menjadi orang yang selalu memperhatikan apakah amal ini diterima Allah atau tidak. Apakah ibadah yang saya lakukan ini seperti ini diterima atau tidak. Daripada hanya sekadar melakukan amal, kata Ali bin Abi Thalib. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha memperhatikan kualitas amal, bukan sekadar beramal. Beliau mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang akan diterima Allah dari amal-amal kita adalah dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, mereka lah orang yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Atiyah menyebutkan, amal siapakah yang akan diterima Allah? Amal orang yang bertakwa di sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya di antara penghalang diterimanya amal kita di antaranya kesyirikan. Ia akan bisa menggugurkan amal soleh kita adalah kesyirikan. Ia akan membuat amal kita tertolak adalah kesyirikan. Yang membuat seseorang tidak diampunkan dosanya oleh Allah adalah kesyirikan. Yang membuat seseorang tempatnya di neraka adalah kesyirikan. Subhanallah. Maka kesyirikan menjadi porsi besar yang harus kita bahas selalu. Karena tidak akan berkumpul antara tauhid dan syirik. Tidak akan mungkin berkumpul pada diri seorang ahlus sunnah wal jamaah ala aqidati salafis salih antara dua ini. Antara dia bertauhid dengan tauhid yang benar dengan melakukan kesyirikan. Masih suka ritual-ritual. Ya, ini perlu kita terangkan ke masyarakat ya. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi ya di masyarakat, di berbagai ya di berbagai kampung-kampung di tempat kita ini misalnya, yang ritual-ritual kesyirikan mesti dihindari. Ya. Kalau dulu orang misalnya kalau beli kendaraan misalnya, mungkin juga masih ada hari ini. Diapain biasanya? Dibantai ayam, dilimau atau dilumuri dengan darah. Ini maksudnya apa? Kalau buat rumah, kemudian tiang rumahnya yang akan dilumuri dengan darah dan seterusnya. Kalau buka hutan, bikin kebun, maka ya kebun itu hutan itu kalau hutan tidak tahu ada ayam. Disembelih. Kemudian diberikan ke penghuni hutan itu, ke penghuni lembah, ke penghuni sungai, laut, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyelisihi agama yang mulia ini. Sembelih itu ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Nazar ibadah, tidak boleh bernazar kecuali atas nama Allah. Bersumpah juga demikian. Apapun dia, ibadah wajib. Kita perhatikan bagaimana keikhlasannya dan ittiba kepada Nabi kita SAW. Sehingga dikatakan oleh salah seorang, ada yang mengatakan Abu Darda, ada yang mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari, kata beliau, ya, la in astayqin
ayataqabbalallahu minni salatan wahidan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau saya betul-betul yakin dan tahu ibadah saya diterima oleh Allah satu kali, itu sungguh aku cintai daripada dunia dan begitu mereka memperhatikan kualitas amal. Bukan sekadar beramal. Sehingga ketika salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, ketika dia tegur orang yang melakukan salat setelah salat subuh, dia salat waktu yang terlarang untuk melakukan kecuali zawatul asbab. Ditegur sama beliau, kenapa engkau salat? Ya aku salat, beribadah kepada Allah. Ini waktu yang tidak baik dan tidak boleh untuk salat. Apa kata dia? Apakah Allah menghukum saya karena saya salat ini? Ingat? Kata dia tidak. Allah tidak menghukum kamu karena kamu salat, tapi kamu dihukum Allah karena menyelisihi sunnah nabimu. Bayangkan Pak. Jadi ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan itu, amalan kita akan sia-sia. Amalan kita sia-sia dan tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Bukan karena salatnya, tapi karena menyelisihi sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah rahimahullah, kita harus berusaha memperhatikan syarat diterimanya amal, atau syarat amal kita menjadi amal yang berkualitas ada dua. Al-ikhlasu lillah, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, mahiyal asbab? Apa sebab-sebab amal kita ini diterima Allah Azza wa Jalla? Yang pertama adalah ad-doa. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu kisah generasi awal dari umat ini. Mereka di saat bulan Ramadan masuk, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa agar Allah sampaikan usia mereka kepada Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doanya apa? Agar diterima ibadah mereka. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga selesai Id, di antara ucapan dulu para salaf, hani'an, selamat bagi orang yang diterima Allah Azza wa Jalla. Ya, selamat bagi orang yang hari ini bahagia dengan diterimanya amal-amal dia. 6 bulan itu bukan waktu yang singkat. Mereka meminta kepada Allah agar amal-amal mereka diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Hal ini ditanyakan oleh Aisyah kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka yang takut ini, hati mereka yang telah melakukan amal ini, yang takut itu mereka orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri? Enggak. Orang yang disebutkan oleh Allah dan ayat ini hati yang takut itu apa? Orang-orang yang sudah salat, orang-orang yang sudah puasa, orang-orang yang sudah melakukan kebaikan, tapi mereka khawatir amal mereka tidak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat banyak, orang yang berzikir banyak, orang yang tadarru' tafakur kepada Allah banyak, orang yang salat malam banyak, orang yang melakukan kebaikan apa saja, bersedekah banyak. Tapi kita menginginkan dari sekian yang banyak ini kita termasuk orang-orang yang melakukan ibadah dan diterima ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail ketika mereka berdua, ya, di saat Allah perintahkan membangun meninggikan Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala mereka selesai membangun meninggikan Ka'bah, apa kata mereka berdua? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sekelas Ibrahim Khalilur Rahman, digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah mereka melakukan perintah, yang dilakukan itu perintah Allah. Yang merintahkan untuk meninggikan Ka'bah adalah Allah. Perintahnya perintah Allah, yang dilakukan adalah meninggikan Ka'bah. Yang melakukannya siapa? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi setelah dia beramal melakukan kebaikan itu, apa yang dibaca, yang dilakukan? Mengatakan Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Perbanyak doa ini. Minta kepada Allah agar Allah terima solat kita, terima puasa kita, zikir kita, seluruh ketaatan kita, kita minta kepada Allah agar Allah terima. Bayangkan. Nabi Ibrahim dalam doa yang lain juga mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bayangkan Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia orang-orang yang mendirikan salat, dan agar anaknya, keluarganya, keturunan juga termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Di akhir dia katakan apa? Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah amal kami. Terimalah seluruh ketaatan. Bayangkan Pak, kita lebih utama untuk meminta kepada Allah agar Allah terima kebaikan-kebaikan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maryam, di saat dia lahir, ibunya berkata, ya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunya Maryam, dia berharap yang lahir itu adalah laki-laki, karena dia jadikan sebagai orang yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Tetapi ketika dia melahirkan, lahir anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Dia terima. Aku minta laki-laki, yang hadir perempuan. Allah yang tahu dengan apa yang aku dapatkan ini. Tapi dia katakan, aku bernazar dengan apa yang ada dalam perutku ini. Dinazarkan. Maka ini juga pelajaran. Hamil bukan sekedar hamil, tapi hamil membawa visi besar. Ya, hamil, iya, karena itu amalan, salah satu amalan mulia wanita. Hamil, tapi bukan sekedar hamil, punya visi besar dalam kehamilannya itu. Ibunya Maryam bernazar, kalau anak ini lahir, aku jadikan dia muharrar, seorang yang akan mengabdi Baitul Maqdis, yang akan beribadah, yang membersihkan, yang mengurus. Subhanallah. Maka yang lahir ternyata anak perempuan. Dia berdoa, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Coba Pak lihat, ketika Allah terima doa permintaannya, keajaiban-keajaiban itu akan terlihat satu persatu pada diri anaknya. Kalau Allah terima doa kita, maka anak-anak yang kita libatkan Allah dalam pengurusan anak kita, maka akan kita lihat keajaiban-keajaiban setelahnya. Maka ini juga pelajaran mahal untuk kita. Libatkan Allah dalam pendidikan. Jangan mengurus anak dengan kehebatan kita. Kita pintar, kita punya ilmu. Jangan bersandar dengan ilmu kita. Kita punya harta, kita kaya, kita bisa sekolahkan di mana saja, sekolah yang bagus. Bukan itu yang ukurannya. Terlibatkan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menundukkan hati anak-anak kita. Ketika Maryam, ya, dilibatkan oleh ibunya dalam pendidikan Maryam, tumbuh Maryam dalam keadaan wanita yang beriman. Dipuji Allah di dalam Al-Quran dengan pujian yang sangat tinggi. Allah sebutkan di antara sifat Maryam dalam surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Di antara kelebihan Maryam itu adalah dia menjaga kehormatannya, kesucian. Inilah pelajaran mahal untuk anak-anak kita. Yang kita dialogkan kepada mereka apa? Menjaga kesucian. Nabi mengatakan, kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa illa arba. Kaum laki-laki banyak yang sempurna, kata Nabi. Tapi dalam kaum wanita hanya 4 orang yang sempurna. Yang pertama siapa? Maryam binti Imran. Yang kedua, Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah,
ibunda kita Khadijah. Yang keempat Fatimah. Inilah 4 wanita yang luar biasa. Ikhwafillah. Maka ketika ibunya mengatakan taqabbal minni, terimalah ya Allah. Terimalah nazarku, terimalah doaku, terimalah impianku. Apa kata Allah? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima. Apa bukti Allah terima? Wa ambataha nabatan hasana. Maryam tumbuh sebagai seorang anak yang baik. Maka banyak doa dalam mendidik anak. Di antara sebab kesulitan anak kita, para ulama mengatakan kasratud doa. Banyak berdoa untuk anak-anak kita. Serius di dalam mendoakan mereka. Karena doa adalah silah orang beriman. Doa adalah senjata kita. Oleh itu ikhwafillah, doakan anak-anak kita. Serius kita di dalam mendoakan mereka. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Maka ketika ibunya Maryam mengatakan, ya Allah terimalah. Maka Allah terima. Dan Maryam tumbuh dalam keadaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana. Kemudian tumbuh dalam keadaan yang baik. Kemudian ada guru yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Allah pilihkan guru terbaik. Jadi itu keajaiban itu nampak terus itu. Tumbuh anak dalam keimanan, kemudian dapat guru yang baik, kemudian apa? Rezeki yang baik. Kan disitulah nanti Nabi Zakaria yang melihat ya makanan-makanan di musim dingin ya ada di musim panas. Ya makanan musim panas ada makanan musim. Dari mana? Anna laki hadza? Dari mana ini semua wahai Maryam? Maka dia katakan qalat wa min indillah. Inilah kalau Allah sudah terima, Pak. Allah akan berikan semua kebaikan itu. Sehingga Zakaria pun ingin mempunyai anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dekat mihrab itulah Zakaria pun meminta kepada Allah dan Allah berikan kepadanya anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bayangkan. Nabi Zakaria. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Tidak hanya doanya ketika setelah bangun Ka'bah, tapi juga setelah ya dia juga berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia jadikan orang mendirikan salat. Ummu Maryam juga mengatakan doa yang sama, minta agar Allah terima. Ya, agar Allah terima kebaikannya. Dan masih banyak para nabi. Ya, dan para as-salafus salih yang mendoakan. Sebab doa kita, sebab amal kita diterima yang kedua adalah kasratul istighfar. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah kasratu al-istighfar. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nabi kita selesai salat dia mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tak langsung afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Istighfar. Ya. Bacalah kita kitab hadis apa yang dibaca oleh Nabi. Jadi katakan tidak dilarangnya pula awak bertahlil. Tidak mungkin dilarang bertahlil, tapi tempatkan zikir itu pada tempatnya. Kan itu yang jadi masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nabi tidak melakukan itu. Dan bukan kita melarang Anda baca Al-Fatihah. Bukan itu babnya. Kan langsung diponis tuh. Tak boleh baca Al-Fatihah. Bukan itu babnya. Babnya di mana kita mencontoh Nabi. Apa zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi setelah sholat. Lakukan itu. Ada juga saya dengar beberapa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bukan dilarang baca alhamdulillah, tetapi tidak ada kalimat yang keluar dari Nabi setelah salat kecuali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu. Ini semangat ittiba sunnahnya yang belum hidup gitu. Yang belum ada. Dan makanya subhanallah, ketika kita diberikan hidayah mencintai sunnah ini, kita kenal dengan sunnah Nabi kita yang mengamalkannya, itu nikmat. Apalagi kita merasakan hidup kita subhanallah dengan menjalankan sunnah Nabi itu, kita akan tahu mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang enggak penting. Itu kita tahu setelah kita ngaji dan kita tahu dengan sunnah Nabi SAW. Paham kita, ini tidak betul, ini betul, ini berkualitas, ini tidak, tahu kita. Tapi cobalah ya, dalam masa-masa mungkin kita belum mengenal sunnah, semuanya merasa baik aja sodohnya, gitu kan? Ya sehingga apa? Sehingga terkadang subhanallah ketika Ramadan lah misalnya, ya ketika menjelang sahur itu kan jam-jam 4 atau setengah 4 itu kan di masjid-masjid sudah heboh itu kan, ya, sudah heboh. Yang belum lagi yang ucapannya sahur, orang mungkin qiyam, orang mungkin baru ya sedang khusyuk. Tidak cukup itu, diputar kaset yang subhanallah, yang inilah, yang macam-macam. Mungkin dulu sebelum kita mengenal sunnah semuanya kan elok rumahnya, membangunkan membangunkan orang untuk sahur dan seterusnya. Tapi kita tahu mana yang al-haq, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang emas, mana yang ya kan? Mana yang taksinya, mana yang asli, mana yang KW-nya. Kita tahu kita. Subhanallah, itu nikmatus sunnah. Jaga dia. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, saya tidak tahu, kata dia, saya bergembira di atas nikmat mana yang ya, nikmat Islam, nikmat sunnah. Karena kedua-duanya adalah nikmat, ya, nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama. Maka perhatikan ikhwafillah, ketika sebab-sebab amal ini kita jaga, banyak berdoa kepada Allah, kemudian kita memperbanyak istighfar, karena istighfar itu akan ya memberikan kepada kita jalan-jalan ya, kebaikan, akan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Di antara tanda amal terakhir, di antara tanda amal kita diterima Allah biasanya adalah al-hasanatu ya ta'til hasanah, kebaikan akan mengundang kebaikan berikut. Sehingga di dalam hadis Nabi disebutkan ukhti, artinya kebaikan ini akan mengundang kebaikan yang lain. Begitu juga maksiat. Maksiat akan mengatakan ukhti, mana saudarinya dari maksiat yang lain. Dia akan membawakan maksiat, akan mengantarkan kepada kemaksiatan yang lain. Kebaikan juga akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan ya, ketika seseorang jujur ya fa innal birra yahdi fa inna sidqa yahdi ilal birr, ya kan, kejujuran itu mengantarkan kepada albir, wal birru yahdi ilal jannah. Begitulah dia mata rantai kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Dosa begitu juga akan terbuka pintu-pintunya oleh dosa yang pertama tadi, wa iyadzubillah. Sama seperti orang berdusta. Dusta pertama akan mengundang dusta berikutnya. Karena untuk menutupi dusta dia akan berdusta lagi. Begitulah sunnahnya maksiat, sunnah maksiat ya. Begitulah keadaannya maksiat itu. Bukan sunnah maksiat, begitulah kondisinya maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya. Waliyadzubillah. Dan kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperhatikan kualitas amal kita, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amalan yang berkualitas, amal-amal yang baik ya. Yang syarat amal kita berkualitas ada 2, dan syarat sebab amal kita diterima Allah juga ada 2, dan tanda di antara tanda amal kita diterima Allah adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan
setelah kebaikan. Kita tidak pernah puas dengan kebaikan. Terus kebaikan akan mengundang kebaikan yang lain. Fa idza faragta fansab. Beginilah kondisi orang beriman, dan mari kita meminta kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik, diberikan selalu kemudahan, semangat di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, berpegang teguh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Kata Nabi, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya, al-mahdiyyin min ba'di, wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi, jangan dilopen, gigit terus. Tak boleh kita, ya, lalai, tak boleh kita, ya. Makanya orang yang mengamalkan sunnah kemudian tidak mengamalkan sunnah, itu ada hal yang tidak sempurna dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dia akan terasa bahwa amalnya adalah amalan yang betul-betul dicarinya, amalan yang sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah, itu yang menjadi PR kita. Teruslah berusaha dan terus banyak amal, dan jangan pernah kita meremehkan amal. Ya, mengerjakan banyak amal penting, tetapi yang lebih penting mencari amal yang baik, yang berkualitas. Itu dia. Ya, jangan sekedar asal beramal banyak, beramal baik, tapi yang lebih baik adalah amalnya yang berkualitas, ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini ada titipan dari sponsor. Nah, ini ada 5 hadiah. Cara praktis memahami tauhid dengan mudah, Masya Allah. Syarat dan rukun tauhid, meneladani salat dan wudhu Nabi. Ini zikir pagi dan petang, sifat wudhu Nabi. Nah, bismillah, kita mulai ya. Sebutkan 2 syarat amal berkualitas. Apa bang? Yang kedua bang? Masya Allah, tafadhal. Ini, ya, Masya Allah, mantap. Segar manfaat. Syarat atau sebab amal kita diterima Allah. Tadi syarat amal kita berkualitas ada 2. Sekarang sebab amal kita diterima Allah ada 2 juga. Ya bang. Perbanyak istighfar. Masya Allah. Tafadhal. Masya Allah. Meneladani sifat dan wudhu Nabi. Naam. Apakah amal yang menghalangi amal kita diterima Allah? Masya Allah. Fadal. Oke. Nah, maka lah adanya. Dapat itu, dapat itu cik dah itu kan. Taib. Apa lagi nih pertanyaannya? Nah. Biar jelanya. Subhanallah. Baik, tanda amal kita diterima Allah. Mana? Fadhal bang. Akan mudah mengamal ada akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Cinta kepada kebaikan, terus kita cinta kepada baik. Masya Allah. Pilih ada bang, yang mana? Sifat wudu atau zikir pagi dan sore? Masya Allah. Mubarak. Taib, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang akan diterima Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa. Apa maksud dari bertakwa? Orang bertauhid, menjauhkan kesyirikan. Fadhal. Masyaallah. Barak. Taib, barakallahu fikum. Ikhwafillah. Kita cukupkan kajian kita. Bau tiba buya godang. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.